Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada usia bayi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator, Dwi Frehandini, dan berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Suciana Wulandari, yang kedua ada Ika Adi Sinkia, yang ketiga ada Devita Ika Wahyuningsih, yang keempat ada Celia Giri Anggita, yang kelima Farah Felinda, yang keenam Septiana Dasari, yang ketujuh Meldia Kusuma, 8 Furkon Trisaputra, 9 saya sendiri Dwi Frehandini, 10 Syakura Rahadatul, 11 Adinda Septin Najwani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi, waktu, dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk latar belakang pertumbuhan dan perkembangan ialah ciri khas yang dimiliki anak sejak konsepsi hingga masa remaja berakhir. Pertumbuhan adalah perubahan dalam jumlah besar, ukuran tubuh atau anggota tubuh yang dapat diukur secara fisik melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, dan lainnya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan. Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh multifaktor, salah satu diantaranya adalah stimulasi. Usia 0 hingga 6 bulan pada bayi termasuk dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dikenal dengan golden period, di mana perkembangan pada tahap ini akan memengaruhi perkembangan di tahapan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Meldia. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pemberian stimulasi yang tidak adekuat dapat menyebabkan gangguan atau penyimpangan perkembangan seorang anak. Menurut Kemenkes RI tahun 2016, berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut Zuckel tahun 2017, menunjukkan salah satu penyebab kurangnya stimulasi yang diberikan pada anak adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai stimulasi perkembangan. Selain dari pengetahuan, keberhasilan stimulasi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh keterampilan ibu atau caregiver dalam menstimulasi anak. Menurut Susanti dan Adawiyah tahun 2020. Untuk selanjutnya, menurut Kristina dan Sari tahun 2021, pemberian edukasi atau pendidikan mengenai stimulasi tumbuh kembang kepada orang tua akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan stimulasi perkembangan kepada anak yang kemudian akan berpengaruh terhadap perkembangan anak yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan sesuai dengan usia bayi. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya sel pada tubuh yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat dilihat dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Berikut adalah data usia mulai dari 0 sampai 12 bulan. 0 sampai 28 hari, tinggi badan 4,9 sampai 50 cm untuk pertambahannya, berat badan 2,6 sampai 3,8 kg, lingkar kepala 32 sampai 37. Untuk usia 1 bulan, tinggi badan 2,5 sampai 3,5 cm, berat badan 3,4 sampai 5,1 kg, lingkar kepala 34,2 sampai 39,6. Usia 2 bulan, tinggi badan 2,5 sampai 3,5 cm, berat badan 4,3 sampai 6,3 kg, lingkar kepala 35,8 sampai 41,5 cm. Usia 3 bulan, tinggi badan 2 sampai 3 cm, berat badan 5 sampai 7,2 kg, lingkar kepala 37,1 sampai 42,9. Usia 4 bulan 2 sampai 3 cm, tinggi badan, berat badan 5,6 sampai 7,8 kg, lingkar kepala 38,1 sampai 44 cm. Usia 5 bulan, tinggi badan 2,1 cm, berat badan
0 sampai 8,4 kg, lingkar kepala 38,9 sampai 45,0. Untuk usia 6 bulan 2 sampai 3 cm, berat badan 6,4 sampai 8,8 kg, lingkar kepala 39,6 sampai 45,8 cm. Usia 7 bulan 1,5 sampai 2,5 cm, berat badan 6,7 sampai 9,2 kg, lingkar kepala 40,2 sampai 46,4. Untuk usia 8 bulan 1,5 hingga 2,5 cm, berat badan 6,9 hingga 9,6 kg, lingkar kepala 40,7 sampai 47,0. Untuk usia 9 bulan, tinggi badan 1,5 sampai 2,5 cm, berat badan 7,1 sampai 9,1 kg, lingkar kepala 41,2 sampai 47,5 cm. Usia 10 bulan, tinggi badan 1,5 sampai 2,5 cm, berat badan 7,4 sampai 10,2 kg, lingkar kepala 41,5 sampai 47,9 cm. Usia 11 bulan 1,2 cm, tinggi badan, berat badan 7,6 sampai 10,5 kg, lingkar kepala 41,9 sampai 48,3 cm. Untuk yang terakhir, usia 12 bulan, tinggi badan 1 sampai 2 cm, berat badan 7 sampai 7 sampai 10,8, lingkar kepala 42,2 sampai 48 cm. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik kasar sesuai dengan usia bayi. Perkembangan motorik kasar adalah kemampuan bayi untuk mengendalikan gerakan tubuh. Motorik kasar pada bayi biasanya berkembang secara progresif. Perkembangan motorik kasar dapat dilatih melalui memberikan kesempatan bayi untuk bermain, berlatih, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar yang aman. Berikut adalah tabel perkembangan motorik kasar pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Pada usia 0 sampai 3 bulan, perkembangan motorik yang pertama yaitu melakukan gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat tengkurap dapat mengangkat kepala 45 derajat, dapat menggerakkan kepala, bayi dapat melakukan berguling ke kanan dan ke kiri. Bayi sudah mulai mempunyai refleks menggenggam. Usia 3 sampai 6 bulan, yang pertama ada bayi mampu merayap, yang kedua bayi mampu merangkak, yang ketiga dapat menjaga keseimbangan pada 3 titik tumpu, yang keempat bayi mampu duduk tetapi butuh dukungan atau dibantu. Untuk usia 6 sampai 9 bulan, yang pertama mampu duduk dengan mandiri, yang kedua mampu mengangkat diri dengan tumbuh 2 kaki, yang ketiga mampu memindahkan benda dari sisi ke sisi lain, dan yang keempat mampu berjalan 2 sampai 3 langkah. Untuk usia 9 sampai 12 bulan, yang pertama mampu mengangkat benda saat posisi berdiri, yang kedua mampu belajar berdiri dengan berpegangan pada kursi atau benda yang aman dan kuat, yang ketiga mampu mengayunkan lengan, yang keempat mampu Untuk yang ketiga yaitu perkembangan motorik halus sesuai dengan usia bayi. Perkembangan motorik halus bayi melibatkan otot kecil dan tingkat koordinasinya lebih tinggi. Pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi memiliki motorik halus seperti memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh, memainkan jari tangan dan jari kaki, memasukkan kaki ke dalam mulut. Untuk usia 3 hingga 6 bulan, bayi bisa memegang benda dengan kelima jarinya, memainkan benda dengan tangannya, meraih benda yang ada di depannya. Untuk usia 6 hingga 9 bulan, bayi dapat menjemput benda, meremas benda, dan memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lainnya. Untuk usia 9 hingga 12 bulan, bayi bisa memasukkan benda ke mulut, menggarukkan kepala, memegang benda kecil atau tipis. Yang keempat yaitu perkembangan emosi sesuai dengan usia bayi. Bayi memiliki emosi yang lingkungan sekitarnya diwajibkan untuk peka. Emosi pada bayi terbagi menjadi dua, yakni emosi positif dan negatif. Emosi positif pada bayi seperti antusias, sedangkan emosi negatifnya seperti sedih. Perkembangan emosi yang umum terjadi pada bayi usia 0 hingga 12 bulan yaitu 1. Menangis dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Yang kedua, tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Yang ketiga yaitu pada bayi
Pada masa bayi mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan, misalnya takut terhadap orang yang baru ketemu, takut jatuh, takut mendengarkan suara dentuman. Yang keempat yaitu kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi ini, terutama kalau bayi harus menghadapi situasi baru atau memenuhi tuntutan orang tua, misalnya cemas karena penyapihan dan toilet training. Yang kelima yaitu pada usia 1 hingga 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nanda. Selanjutnya ada nomor 5, perkembangan bicara dan bahasa sesuai dengan usia bayi. Kemampuan bahasa adalah kemampuan bayi berbahasa dan mendengarkan serta merespons suara dan berbicara. Kemampuan bicara dan bahasa bayi merupakan peristiwa yang luar biasa di mana harus melewati berbagai proses penglihatan, pendengaran, perkembangan otot daerah mulut, dan juga hasil dari interaksi dengan orang di sekitarnya. Bayi akan berkomunikasi dengan cara menangis, berteriak, berguma, berhenti menangis ketika keinginan terpenuhi, misal setelah digendong atau diberi susu. Tertawa kepada orang yang mengajak komunikasi, mulai menirukan kata yang terdiri dari 2 suku kata, merespon permainan cilukba, menyatakan penolakan dengan menangis atau menggeleng, menuntut benda yang diinginkan. Selanjutnya, di sini ada usia sama kata yang dapat diucapkan. Usia 0 sampai 2 bulan, bayi dapat mengeluarkan suara seperti go atau co. Usia 2 sampai 4 bulan, bayi menunjukkan raut bahagia yang tersenyum menanggapi suara orang tuanya. Usia 4 sampai 6 bulan, bayi mulai meniru bahasa yang mereka dengar seperti mama atau papa walaupun belum memiliki arti khusus. Usia 6 sampai 8 bulan, bayi mulai menunjukkan kesenangan maupun kesedihan frustasi melalui intonasi suaranya. Usia 8 sampai 10 bulan, bayi mulai mengenali kata sederhana seperti mama atau papa dan menghubungkan dengan orang tua. Usia 10 sampai 12 bulan, bayi mulai bisa merespon kata perintah seperti beri ini pada papa atau dek jalan ke sini. Lanjut. Nomor 6, perkembangan sosialisasi sesuai dengan usia bayi. Psikolog berpendapat bahwa perkembangan sosial bayi dimulai sejak ia dilahirkan di dunia. Contoh nyatanya, bayi menangis itu dianggap sebagai suatu reaksi kontak dengan orang sekitarnya, atau ketika anak menghadapi aktivitas media. Tersenyum bila memperoleh rangsangan ini, teguran dari luar. Biasanya, pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Pada usia 2 bulan, atau social period, bayi mulai responsif terhadap manusia maupun makhluk lain yang bukan manusia. Usia 7 bulan terjadi generalisasi pada semua orang atau indiscriminate attachment. Terbentuk specific attachment di mana bayi mulai takut terhadap orang asing dan attachment terarah kepada ibu atau orang yang paling dekat dengan hubungannya. Sekitar usia 6 bulan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditujukan pada seorang termasuk kepada bayi lain, bukan senyum refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsangan. Pada usia 9 sampai 13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain dan meniru perilaku dan suara mereka. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Untuk yang ketujuh, masalah kesehatan pada bayi setiap tahapan usia. Masalah kesehatan bayi setiap tahapan usia, utamanya balita pada usia 2 bulan sampai 12 bulan, lebih rentan terserang penyakit seperti demam, diare, penyakit kuning, pneumonia, campak, TBC, demam berdarah, malaria, impetigo, stunting, dan yang terakhir catat air. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan, pertumbuhan adalah perubahan dalam jumlah besar, ukuran tubuh atau anggota tubuh yang dapat diukur secara fisik melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan,
pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, dan lainnya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Saran dari kelompok kami terkait perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan yaitu sering diberikan stimulasi visual dan sensori karena bayi sangat responsif terhadap rangsangan visual dan sensori seperti ajak bicara bayi, bernyanyi, serta berikan kebebasan bayi untuk mengekspor lingkungan sekitar. Baik, berikut daftar pustaka, dan jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.